Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Dusan Mirum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau makalah kami. Mungkin langsung saja. Yang pertama ada pengantar sistem keuangan. Sistem keuangan di Jepang adalah kombinasi dari sektor publik dan swasta yang saling berintegrasi. Bank of Japan atau BOJ berperan sentral dalam mengelola kebijakan moneter, memastikan stabilitas harga, dan memandu pertumbuhan ekonomi. Dan sistem ini juga ditunjang oleh lembaga keuangan swasta termasuk bank komersial, perusahaan, asuransi, dan pasar modal yang bersama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua ada kelembagaan bank sentral. Kelembagaan BOJ terdiri dari badan pengambil keputusan, berbagai departemen pendukung, kantor pusat, dan cabang-cabang yang tersebar di seluruh wilayah Jepang, mencerminkan pentingnya desentralisasi dalam operasional bank sentral. Selanjutnya ada kedudukan dan perkembangan bank sentral. Bank of Japan didirikan pada tahun 1882. Peran utamanya adalah untuk menjaga stabilitas moneter, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Nah, selanjutnya ada konsep independensi bank sentral. Bank of Japan menjalankan perannya secara independen dan netral. Dan Bank of Japan memastikan kebijakan moneter yang objektif dan responsif bebas dari tekanan politik untuk menjaga stabilitas ekonomi dan harga terutama pasca krisis global. Baik, selanjutnya ada peran makro bank sentral, di mana bank sentral ini berperan sebagai bank yang menerbitkan juga mengelola uang kertas. Selanjutnya, bank sentral juga sebagai pengawas nilai tukar yen. Bank sentral Jepang juga melakukan pengelolaan kebijakan moneter untuk mencapai kestabilan ekonomi. Bank sentral Jepang juga sebagai lender of last research, dan bank sentral Jepang ini juga melakukan pengawasan risiko atas real estate. Selanjutnya ada kebijakan sistem pembayaran di mana aset penyelesaian dalam sistem pembayaran ini adalah aset seperti uang kertas ataupun uang logam ataupun itu uang tunai dan juga uang simpanan yang telah ditransfer dan juga disimpan di dalam rekening Bank of Jepang. Nah, salah satu kontribusi yang dilakukan oleh Bank of Jepang atau Bank Sentral Jepang ini adalah peningkatan sistem transfer dana BOJNet atau BOJNet FTS atau juga ada layanan JGB BOJNet dan juga sistem telekomunikasi data Zemin dan juga sistem keriling yen valuta asing atau FXY CS yang kemudian dimasukkan nantinya akan ke dalam BOJNet FTS. Baik, selanjutnya ada kebijakan dari transmisi kebijakan moneter. Jepang ini memiliki target inflasi sebesar 2% dalam per tahunnya. Nah, untuk mencapai target tersebut, Jepang ini melaksanakan kebijakan moneter dengan instrumen-instrumen operasionalnya seperti kebijakan suku bunga nol, kemudian ada kebijakan pelonggaran kuantitatif, kemudian ada yield curve control, dan juga Jepang ini juga melakukan 3 jenis mekanisme yang nantinya digunakan untuk menyebar kebijakan moneter. Contohnya seperti jalur suku bunga, jalur saluran kredit, dan juga jalur nilai tukar. Nah, untuk kebijakan makroprudensial dalam bentuk konsep dan aplikasinya, jadi kebijakan makroprudensial ini diterapkan pada tanggal 18 Oktober 2011, di mana tujuannya Bank of Jepang atau Bank Sentral Jepang ini untuk menggunakan perspektif makroprudensial untuk menganalisis dan juga menilai risiko sistem keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, dari Bank of Jepang ini, mereka itu melakukan makroprudensial dengan alat makroprudensial yang digunakan untuk menilai seperti contohnya ada counter cyclical capital buffer atau CCB, ada rasio loan to value LTV digunakan juga untuk menilai. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bab 9 yaitu tentang pengantar stabilitas keuangan. Kebijakan moneter akomodatif dan suku bunga rendah mendorong proyeksi pertumbuhan ekonomi Jepang sebesar 1,5% hingga 2,0% dengan inflasi terkendali di kisaran 2% hingga 3%. Rasio modal berada pada level sehat yaitu sebesar 2%, 12% hingga 14% dan non-performing loans atau NPL tetap rendah yaitu di 1% hingga 2% yang mencerminkan stabilitas sektor keuangan.
Kemudian cadangan devisa itu mencapai 1,4 triliun dengan penguatan kerjasama internasional untuk mengatasi resiko sistemik dan menjaga stabilitas keuangan pada jangka panjang. Saya akan membahas juga tentang bab 10 ya, tentang bauran kebijakan Bank Sentral Jepang. Bank of Japan mempertahankan suku bunga rendah, melakukan program pembelian aset, dan menyediakan fasilitas pinjaman untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mencapai target inflasi sebesar 2% hingga 3%. BOJ juga memperkuat kerjasama global untuk menghadapi tantangan ekonomi dunia dan menjaga stabilitas keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi. Pada bab 11, Bank Sentral dan Komitmen Stabilitas Sistem Keuangan. Bank of Japan menerapkan kebijakan moneter akomodatif seperti suku bunga rendah dan program pembelian aset untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi di kisaran 2% hingga 3% di tengah tantangan global. Komite Stabilitas Sistem Keuangan BOJ juga mengawasi resiko sistemik, yaitu memberikan rekomendasi penguatan sektor keuangan dan memperkuat kerjasama internasional untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dari guncangan eksternal. Pada bab 11 yaitu tentang CBDC, yaitu sejak tahun 2021 Bank of Japan telah menguji fungsi dasar dan keamanan digital untuk memahami proteksi serta tantangan penerapan CBDC. BOJ juga bertujuan menjaga daya saing sistem keuangan, merespon perubahan perilaku perubahan masyarakat, dan memastikan stabilitas keuangan di tengah meningkatnya penggunaan mata uang digital pada sektor swasta. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.